Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana dari kelas AK19A dengan NIM 1057311100919. Kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi penjelasan tentang beberapa kasus mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Yang pertama yaitu pendekatan konsolidasi pada anak perusahaan, di mana pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Akan tetapi prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengetahui kepemilikan non-pengendali, di mana perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepemilikan non-pengendali. Yang kedua yaitu cara menghitung laba konsolidasi. Yang pertama yaitu dengan melakukan pendekatan tambahan, di mana proses kerjanya yaitu menambah bagian induk atas laba bersih anak perusahaan dengan laba induk dari operasinya sendiri. Yang kedua yaitu dengan melakukan pendekatan residual, di mana proses kerjanya mengurangi beban kepemilikan non-pengendali atas laba bersih anak perusahaan dan penjumlahan laba bersih anak perusahaan. Selanjutnya kita beralih pada contoh kasus. Pada PT Jaya membeli 70% dari saham PT Maritim dengan kepemilikan PT Maritim sebesar 100 juta rupiah dan nilai wajar dari kepemilikan non-pengendali diestimasikan sebesar 10 juta rupiah. Dengan keterangan akun pada kas pada PT Jaya sebesar 100 juta rupiah, piutang 10 juta rupiah, persediaan 20 juta rupiah, tanah 20 juta rupiah, bangunan dan peralatan 50 juta rupiah, investasi pada PT Maritim sebesar 100 juta, dan total aset sebesar 300 juta rupiah. Adapun kas pada PT Maritim sebesar 40 juta, piutang 10 juta rupiah, persediaan 10 juta rupiah, tanah 20 juta rupiah, bangunan dan peralatan 20 juta rupiah, dan memiliki total aset pada PT Maritim sebesar 100 juta rupiah. Adapun liabilitas lancar pada PT Jaya sebesar 70 juta rupiah, utang jangka panjang 40 juta rupiah, saham biasa 90 juta rupiah, saldo laba 100 juta rupiah, dan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan pada PT Maritim pada liabilitas lancar sebesar 30 juta rupiah, utang jangka panjang 20 juta rupiah, saham biasa 25 juta rupiah, saldo laba 25 juta rupiah, dan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari pada kombinasi bisnis dengan nilai wajar persediaan sebesar 40 juta rupiah, bangunan dan peralatan 30 juta rupiah, dan tanah sebesar 30 juta rupiah. Yang kita akan cari yaitu pada bagian A, membuat ayat jurnal eliminasi, dan yang kedua yaitu membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama yaitu keterangan pada persediaan nilai buku kita ambil dari nilai pada PT Maritim. Pada persediaan sebesar 10 juta rupiah, tanah sebesar 20 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan nilai wajar kita dapat peroleh yaitu persediaan sebesar 40 juta, tanah 30 juta, bangunan dan peralatan sebesar 30 juta.
dan mengalami kenaikan pada persediaan sebesar 30 juta, tanah 10 juta, bangunan dan peralatan 10 juta. Kita dapat memperoleh kenaikan tersebut yaitu dengan mengurangkan nilai wajar dikurangkan dengan nilai buku, maka akan dapat memperoleh nilai kenaikan pada persediaan tanah, bangunan dan peralatan. Selanjutnya yaitu ayat jurnal. Bagian A, total nilai wajar investasi sebesar 110 juta yaitu diperoleh dari kepemilikan saham PT Maritim dan ditambah dengan non pengendali dan dapat diperoleh 110 juta. Pada saham biasa sebesar 25 juta, saldo laba 25 juta, kita peroleh nilai kepemilikan 70% sebesar 50 juta karena kita jumlahkan saham biasa ditambah dengan saldo laba maka menghasilkan 50 juta dengan selisih 60 juta di mana selisih dapat diperoleh yaitu total nilai wajar investasi sebesar 110 juta dikurangkan dengan kepemilikan 70% sebesar 50 juta maka diperoleh nilai selisih sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada bagian B, jurnal pembelian saham, investasi saham pada PT Maritim sebesar 100 juta, kas sebesar 100 juta. Pada bagian E1, jurnal saat mengeliminasi investasi, saham biasa 25 juta, saldo laba 25 juta, selisih 60 juta dengan investasi pada PT Maritim sebesar 100 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 10 juta rupiah. Pada E2, eliminasi pengalokasian selisih, persediaan 30 juta, tanah 10 juta, bangunan dan peralatan 10 juta, dan kita memperoleh goodwill sebesar 10 juta dan selisih 60 juta. Kita peroleh nilai goodwill sebesar 10 juta di mana selisih dikurangkan dengan semua jumlah kenaikan dari persediaan tanah, bangunan dan peralatan, maka kita dapat peroleh nilai goodwill sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada kertas kerja, yaitu pada kas pada PT Jaya sebesar 100 juta rupiah, piutang dagang 10 juta rupiah, persediaan 20 juta rupiah, tanah 20 juta rupiah, dan bangunan dan peralatan sebesar 50 juta, dan investasi pada saham sebesar 100 juta. Dan investasi total maupun total aset sebesar 300 juta. Sedangkan pada PT Maritim pada kas sebesar 40 juta, piutang dagang 10 juta, persediaan 10 juta, tanah 20 juta, bangunan dan peralatan 20 juta dengan total aset 100 juta. Sedangkan pada eliminasi pada debit pada tanah sebesar 30 juta, bangunan dan peralatan 10 juta, serta pendapatan sebesar 10 juta. Pada kredit kita kosongkan. Dan pada debit pada selisih yaitu 60 juta dan goodwillnya kita masukkan 10 juta rupiah. Sedangkan pada kredit pada investasi pada saham sebesar 100 juta rupiah dan selisih sebesar 60 juta rupiah. Maka dapat diperoleh dari nilai konsolidasi pada PT Jaya dan PT Maritim sebesar 360 juta rupiah. Sedangkan pada PT Jaya pada liabilitas lancar sebesar 85 juta, utang jangka panjang 50 juta, saham biasa 90 juta, dan kepentingan non pengendali dan saldo labanya sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan pada PT Maritim utang jangka liabilitas lancar sebesar 30 juta, utang jangka panjang 20 juta, saham biasa 25 juta, saldo laba dan 25 juta. Pada PT Jaya
total liabilitasnya sebesar 300 juta rupiah, sedangkan pada PT Maritim total ekuitas dan liabilitasnya sebesar 100 juta rupiah. Pada eliminasi debit, pada bagian saham biasa yaitu sebesar 25 juta, saldo laba sebesar 25 juta, dan pada kredit pada kepentingan non pengendali sebesar 10 juta, maka kita dapat jumlahkan pada liabilitas lancarnya sebesar 115 juta, utang jangka panjangnya 70 juta, saham biasa 100 juta, saldo laba 60 juta, kepentingan non pengendali sebesar 15 juta, dan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 360 juta. Baik, itu dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perhitungan dalam contoh kasus konsolidasi ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.